Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasana, NPM 2478242. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket Rasa Configure DTP. Nah, pembahasan ini difokuskan pada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, DTP itu protokol milik Cisco yang digunakan untuk melakukan negosiasi otomatis mode terang pada port switch. Melalui praktikum ini, mahasiswa itu diharapkan memahami cara kerja DTP, perbedaan mode tracking, serta dampak konfigurasi DTP terhadap komunikasi antar switch. Praktikum diawali dengan meninjau kembali konsep dasar trunking. Trunk merupakan link yang mampu membawa traffic dari banyak VLAN secara bersamaan. Pada praktikum sebelumnya, trunk dikonfigurasi secara manual. Pada praktikum ini, trunk dibentuk melalui mekanisme negosiasi otomatis menggunakan DTP. Langkah pertama adalah mengakses switch melalui CLI. Kita buka switch, lalu kita menghidupkan CLI-nya. Lalu setelah masuk ke mode user, exec perintah enable digunakan untuk masuk ke mode privilege exec. Nah, mode ini itu diperlukan agar administrator dapat melakukan konfigurasi dan verifikasi perangkat jaringan. Selanjutnya, perintah configure terminal dijalankan untuk masuk ke global configuration mode. Pada mode ini, seluruh konfigurasi DTP dilakukan pada interface yang terhubung antar switch. Nah, setelah masuk ke global configuration mode, kita menentukan interface yang akan dikonfigurasi. Interface ini merupakan port yang menghubungkan switch satu dengan switch lainnya. Nah, perintah interface bus Ethernet 0/1 dijalankan untuk masuk ke mode konfigurasi interface yang dimaksud. Nah, dalam mode interface, langkah awal adalah menentukan mode switch port yang berkaitan dengan DTP. Perintah switch port mode dynamic desirable digunakan untuk mengatur interface agar secara aktif mengirimkan frame DTP dan berusaha membentuk terang dengan perangkat di sisi lain. Mode dynamic desirable akan membentuk terang jika port lawan berada pada mode terang. Dynamic desirable atau dynamic auto. Selanjutnya, untuk memahami perilaku DTP secara menyeluruh, konfigurasi dilakukan juga pada switch pasangan. Pada switch kedua, interface yang terhubung dapat dikonfigurasi dengan mode switch port mode dynamic auto. Mode ini bersifat pasif, artinya interface hanya akan membentuk terang jika port lawan secara aktif meminta trunking. Kombinasi antara dynamic desirable dan dynamic auto akan menghasilkan terang secara otomatis. Hal ini menunjukkan bagaimana DTP mempermudah konfigurasi terang tanpa harus menentukan mode terang secara manual di kedua sisi. Setelah konfigurasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah verifikasi status terang. Perintah show interface terang digunakan untuk melihat apakah interface telah berhasil menjadi terang. Nah, dari output perintah ini kita dapat memastikan bahwa terang terbentuk. VLAN yang diizinkan secara native VLAN yang digunakan. Selain itu, perintah show running config interface port Ethernet 0/1
dapat digunakan untuk meninjau kembali konfigurasi DTP. Pada interface tersebut, perintah ini membantu memastikan bahwa mode switchboard telah dikonfigurasi sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahap ini penting untuk memahami bahwa tidak semua kombinasi mode DTP akan menghasilkan terang. Misalnya, jika kedua interface disetel ke mode Dynamic Auto, maka terang tidak akan terbentuk karena kedua sisi bersifat pasif. Kondisi ini sering menjadi penyebab kegagalan trunking dalam jaringan berbasis Cisco. Selanjutnya, praktikum juga membahas mode terang statis dan hubungannya dengan DTP. Ketika interface dikonfigurasi menggunakan perintah switchboard mode terang, maka DTP akan tetap aktif secara default. Namun, jika administrator ingin menonaktifkan DTP sepenuhnya, perintah switchboard non-negotiate dapat digunakan. Perintah ini mencegah interface mengirim dan menerima frame DTP. Menonaktifkan DTP sering dilakukan pada jaringan enterprise untuk meningkatkan keamanan tanpa DTP. Risiko terjadinya terang yang tidak diinginkan akibat perangkat asing dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman DTP tidak hanya penting dari sisi fungsional, tetapi juga dari sisi keamanan jaringan. Nah, setelah memahami berbagai mode DTP, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas VLAN. Perangkat and device berada pada VLAN yang sama namun terhubung ke switch yang berbeda seharusnya dapat saling berkomunikasi apabila terang berhasil dibentuk. Pengujiannya dilakukan menggunakan perintah ping dari PC satu ke PC lainnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terang yang terbentuk melalui DTP berfungsi sama baiknya dengan terang yang dikonfigurasi secara manual. Hal ini membuktikan bahwa DTP dapat digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi jaringan, terutama pada jaringan dengan banyak switch. Namun demikian, praktikum ini juga menekankan bahwa penggunaan DTP harus dilakukan dengan hati-hati. Pada jaringan produksi, banyak administrator memilih untuk menonaktifkan DTP dan menggunakan terang statis demi keamanan dan kontrol yang lebih baik. Sebagai penutup, praktikum Configure DTP memberikan pemahaman mendalam mengenai cara kerja Dynamic Trunking Protocol, berbagai mode switchboard yang terkait, serta implikasi konfigurasi DTP terhadap trunking dan keamanan jaringan. Kemampuan memahami dan mengelola DTP merupakan bagian penting dari kompetisi administrator jaringan berbasis Cisco. Dengan selesainya praktikum ini dapat disimpulkan bahwa DTP menawarkan kemudahan dalam pembentukan terang. Dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan jaringan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.